Inilah kisah yang begitu mengerikan dari seorang Bejo sang penakluk. Saat melahap kue apem lumer gula cintanya Bu Lilis, Bejo tunjukkan keperkasaan serta kelihayannya di atas ranjang rumah sakit. "Jo, apa yang kamu lakukan?" seru Bu Lilis dengan nada terkejut yang sedikit dibesar-besarkan, tapi di bibirnya tersungging senyum penuh kemenangan. Bejo yang telah terbuai oleh kenikmatan apem itu, tidak menghiraukan ucapan Bu Lilis. Dengan lahap, dia terus menggigit apem kenyal itu, merasakan setiap senti kelezatan yang sempurna. Lidah Bejo menari-nari menjilati setiap inci kue apem itu, terkadang ia menghisap biji kacang berwarna coklat yang berada di tengah-tengah kue apem legit milik Bu Lilis. "Oh, hisap yang kuat Jo, ia di situ," desah Bu Lilis dengan kaki sedikit bergetar. Lilis tidak menyangka kalau Bejo begitu lihai memanjakan dirinya. Permainan lidah Bejo benar-benar membuatnya tidak kuat lagi menahan gelora di tubuhnya. "Kita ke kamar saja, Jo," bisik Bu Lilis dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. 86. Balas Bejo yang langsung bangkit dari posisinya. Bejo dengan penuh semangat langsung mengikuti Lilis masuk ke dalam kamar. Setelah Lilis mengunci pintu kamarnya, Bejo langsung mengajak Lilis naik ke atas ranjang dan mulai melancarkan serangan mematikan. Lilis sangat senang melihat Bejo yang begitu bersemangat. Dia yang sudah lama merindukan sentuhan dari suaminya pun langsung membalas serangan Bejo dengan tak kalah semangatnya dari Bejo. Bejo dengan gerakan yang tak sabar dan penuh semangat mengikuti setiap lekuk yang Bu Lilis sajikan. Bibir dan lidah mereka saling bertarung dengan nada yang sengit. Suasana makin memanas ketika Bejo, tanpa berhenti, segera mengarahkan tangannya ke buah semangka besar yang sudah disiapkan oleh Bu Lilis untuknya. Dia segera memakannya dengan lahap, sambil sesekali memandang Lilis dengan pandangan penuh arti, seolah menilai dan memeriksa setiap reaksi yang muncul dari wajahnya. Lilis sangat terkejut dengan tindakan Bejo, tidak menyangka bahwa Bejo begitu mahir, bahkan lebih dari suaminya dalam hal memanjakan. "Jo, 96 ya? Saya ingin memakan timunmu," ucap Lilis dengan suara gemetar. Mendengar permintaan dari Bu Lilis, Bejo segera membaringkan tubuhnya dan melepaskan celananya, menunjukkan timun besar dan panjangnya yang berdiri tegak. Lilis begitu syok melihat betapa besar dan panjangnya timun Bejo. Walaupun dia sudah menduga sebelumnya, namun tetap dia tidak menyangka kalau timun Bejo akan sebesar itu. Tidak ingin membuang waktu lagi, Lilis langsung melepaskan semua yang dia kenakan dan mengambil posisi 96. Walaupun sedikit kesusahan, Lilis mulai memasukkan timun Bejo ke dalam mulutnya dan menikmatinya secara perlahan. Sembari memakan timun besar itu, tangan Lilis dengan lincah mengurut dan mengocok timun besar itu, hingga membantu sang pemilik meremlek. Bejo tidak tinggal diam, ia segera kembali melahap apem milik Bu Lilis sambil merasakan sensasi luar biasa dari timun yang sedang dimakan oleh Bu Lilis. Mereka berdua berada dalam posisi yang cukup lama, hingga akhirnya Lilis yang tidak tahan lagi dengan kegembiraan yang meluap-luap di tubuhnya mencapai puncak kebahagiaan, membuat tubuhnya bergetar hebat. Cairan surganya langsung melesat membasahi wajah Bejo, namun Bejo sama sekali tidak marah. Ia justru menelan habis air surga yang berasal dari lembah tersembunyi Bu Lilis. "Oh, maaf, Jo. Saya tidak bisa menahannya lagi," ucap Lilis dengan nada malu sambil bangkit. "Tidak apa-apa, saya juga menikmatinya," balas Bejo santai sambil mengusap wajahnya. "Kita istirahat sebentar ya Jo, habis itu kita lanjutkan. Aku akan berikan kepuasan yang tak akan pernah kamu lupakan," ucap Lilis dengan tatapan penuh percaya diri. Lilis terkejut dengan ketahanan timun Bejo yang luar biasa, padahal dia sudah mengeluarkan semua kemampuan miliknya. Sangat berbeda dengan timun suaminya yang pasti akan cepat layu dan muncrat jika dia menggunakan kemampuan terbaiknya. Setelah cukup beristirahat, Lilis mengambilnya posisi jongkok di atas tubuh Bejo. Satu tangannya menggenggam erat timun besar dan panjangnya membuatnya semakin tak sabar untuk mencicipinya. Punyamu terlalu besar, Jo. Punyaku rasanya mau sobek." Lilis meringis saat timun Bejo perlahan memasuki tubuhnya. "Punyamu juga sangat sempit. Punyaku rasanya seperti dipijat-pijat di dalam sana," balas Bejo dengan mata meremlek. Apa yang terjadi selanjutnya pada Bejo dan Bu Lilis?